35, ayat 36, ayat 38. Ya, di sana kalian itu disebut kafir. Oke? Nah, kemudian begini, biar saya jelaskan sama kamu. Al-Hidayah, setiap yang kau buka dari Bible, seolah kamu meyakini Bible kami itu. Padahal di dalam Bible 2 Yohanes 1 ayat 7, kamu masuk golongan penyesat. Itu ada ayatnya. Ya, orang yang sudah keluar dari Kristen itu adalah penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, Galatia 1 ayat 9. Orang yang menolak tentang Injil yang ada di Bible, manusia adalah umat terkutuk. Jadi kamu harus tahu diri, bro. Ya. Kami itu jangan seolah-olah membenarkan Bible kami, padahal kami itu sudah menjadi penyesat dan yang terkutuk. Begitu kira-kira. Oke, selesai? Selesai. Oke, mungkin Bang Mualaf atau Al-Hidayah? Oke, saya dulu, Bang Ken. Begini. Oke, silakan Bang. Oke. Ketika Haleluya mengatakan bahwasanya mengapa sih mesti ke Bible? Mesti ke Bible. Oleh karena apa? Ketika orang Kristen menganggap kami adalah orang-orang sesat, itu membaca dari Bible. Apabila mana kami dipertanyakan tentang isi Al-Qur'an, maka ketika kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani, maka percuma. Namun berbeda halnya ketika kami mengimani dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab kalian, yang dimana kitab kalian dikata oleh para sarjana Alkitab itu 18% indikasi bahwasanya itu perkataan Yesus, itulah yang kami imani. Nah, ketika kalian mengatakan kami sesat, kami akan masuk ke dalam neraka, namun berbeda halnya ketika Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius 7 21 hingga 23 itu jelas. Orang yang memanggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan, maka disitulah dia akan memasukkan orang yang menuhankannya itu ke dalam neraka jahanam. Itu jelas. Ya, akan diusir. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Bahkan Yesus tidak pernah membawa agama yang namanya Kristen. Lalu, apa kata Bapak tua ini tadi? SWT, SWT, SWT. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga 16 itu jelas di sana disebutkan bahasanya Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Itu arti dari SWT itu. Nah, jadi kalaupun membuat narasi, membuat premis, itu pelajari dahulu, jangan asal membawa dan bercuap-cuap begitu ya. Nah, untuk masalah perihal gua, jelas-jelas di sini ya, di Raja-Raja 19 8 sampai 9 itu jelas di situ bahwasanya Elia itu ditegur oleh Allah ya dengan firman-Nya itu di dalam gua, bro. Ya, jadi tidak usahlah membuat narasi-narasi bodoh yang untuk membodoh-bodohi kami. Kami tidak mempan dengan hal itu. Itu saya rasa Bang Ken. Oke, terima kasih. Silakan Bang Hidayah. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit tentang katanya yang murtad ya. Teman-teman, 1 menit dulu, Bang Ken. Bang Ken, ganti dulu dengan Bang Amin. Kalau begitu saya turun dulu. oh ya. Oke, boleh. Boleh saya lanjut Bang Ken? Ya, silakan Bang. Baik. Ini saya menanggapi sedikit ya Bang Ken tentang murtad sama teman-teman ya. Karena menurut literasi Islam, alhamdulillah, murtad itu yang keluar dari agama Islam. Sementara kami ini mu'alaf yang mendapat hidayah. Nah, menurut Bible Bang, di 2 Tesalonika 2 nomor 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu terjadi, hari kiamat maksudnya, haruslah datang dahulu orang murtad dan haruslah katakan dahulu manusia durhaka yang akan binasa. Menurut Bible Bang, siapa yang masuk neraka? Murtad. Kalau mu'alaf, alhamdulillah, di dalam Al-Quran bahkan itu yang diberi petunjuk oleh Allah supaya kembali kepada fitrah. Kemudian yang saya tanggapi di sini adalah kesaksian dari Billy yang berkata bahwa Musa bukan bahasa Arab. Kapan saya mengatakan Musa berbahasa Arab? Tetapi Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah turun kepada Musa, penceritaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Bukan artinya dia berbahasa Arab kepada Musa. Ya, karena kalimat ini berbeda dengan sebutan di sini sekaligus saya menanggapi tentang kalimat yang kenapa YHWH menjadi Allah gitu kan. Seharusnya Bang, teman-teman, yang kita harus cari tahu di sini bagaimana nama Yusuf Hamasya itu menjadi Yesus.
Maka jelaslah ya seperti yang dikatakan Bang Musa tadi. Siapa yang panggil Yesus Tuhan, ingat ya di situ dikatakan pada masa akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu dan melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Pada masa itulah aku akan datang kepada mereka dan berkata, Anialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yahudi tidak, Hindu tidak, Islam tidak, Yudaism tidak memanggil Yesus Tuhan, hanya Kristen. Oke, kemudian seterusnya. Wudu tidak dikenal, hanya suraster ajaran pagan, kata Billy. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah narasi kita kadang-kadang kita pikirkan, bukankah itu terdapat di Bible? Berarti kamu mengatakan ajaran Bible itu pagan. Maka saya membenarkan yang diperlakukan oleh teman-teman Kristen 25 Desember adalah kelahiran Dewa Mitra daripada Roma, ajaran Romawi. Tidak ada di Bible teman-teman, Yesus lahir 25 Desember. Kenapa diperagakan? Karena dicocokkan dengan ajaran Dewa Mitra. Ada kelahiran satu orang perawan manusia yang lahir dari seorang perawan yaitu Maya dalam keyakinannya Buddha. Itulah yang lahirnya 25 Desember. Seterusnya, lagi-lagi Tuhan negeri ini Mekah. Kan saya sudah bilang tadi, wama arsalnaka illa fatalinas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an tidak dikatakan Rasulullah diutus hanya kepada orang-orang yang ada di negeri Mekah. Beda halnya dengan Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 dan 6, Matius 15:26 dan Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Disinilah perbedaannya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang imanen. Kenapa? Karena yang datang kepada para nabi itu adalah wahyu dari Tuhan yang mengisahkan satu Tuhan yang tidak menduakan, tidak mentigakan. Definisi Esa menurut data dunia itu adalah tunggal mutlak. Tidak ada dua apalagi tiga. Itulah yang dikatakan oleh Musa. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yohanes 5:44, mengenal Tuhan Allah yang Esa. Sekarang bagaimana dengan teman-teman kita di sebelah? Mengenal Tuhan Allah, Putra, Tuhan Roh Kudus. Yang pecah tiga, tetapi tetap satu katanya. Tetapi kalau saya membaca di Ibrani 8 nomor 1, Yesus itu adalah perantara antara yang goib yang dikatakan di Yohanes 5:37 yang tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, dengan manusia yang tadinya di Keluaran 33 nomor 20, tiada seorang pun yang dapat memandangnya boleh hidup. Itulah kepada datangnya Yesus sebagai perantara supaya jangan manusia binasa. Ya, Tuhan tentang nama ini ya, tentang nama Bang Bukan Bilal, camkan baik-baik. Saya sudah mengatakan kepada Anda, seharusnya Anda koreksi Bible, bukan saya. Kenapa Allah itu di dalam Keluaran 3 nomor 6 dan Keluaran 3 nomor 15 sebanyak 4 kali. Dia Allah Musa, yang menyatakan diri di Gunung Sinai. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa lafaznya itu ELLEH, bukan Yesus atau Allah Bapa? Kenapa bukan Bapa atau Yesus atau Firman atau Roh Kudus? Kenapa kira-kira? Karena Yesus mendefinisikan Tuhan dalam Yohanes 4:24 bahwa dia adalah roh. Berarti bukan artinya Yesus mengatakan Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran artinya Tuhan itu roh. Karena esensi roh tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya di Yohanes 5:37. Seperti halnya kalau Yesus berkata Allah itu adalah setan. Karena setan juga tidak kelihatan, tidak kedengaran. Atau iblis, tidak kelihatan, tidak kedengaran. Apakah boleh dinarasikan seorang Rasul berkata demikian? Tidak boleh. Maka ternyata hanya Islam yang boleh menerangkan tentang roh, itulah Rohul Kudus. Penyampai wahyu yang di Yohanes 12 nomor 31, di situ dikatakan menghujat Roh Kudus masih diampuni, tetapi menghujat anak manusia masih boleh diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan dapat ampunan dari Allah Bapa. Karena ternyata teman-teman dari sini mengatakan gua Hira, dan gua Hira, sementara itu adalah Rohul Kudus, Jibril yang datang kepada Rasulullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Oke, Ya, keren. aku ya. Sebentar Pak Bilal, kita sapa dulu Pak Amin. Selamat malam. Ya. Malam. Shalom. Sorry ya, Min, aku duluan. Dari tadi, silakan. ya dari tadi, dari mualaf Musa ataupun Al-Hidayat ini sharing framing melalui Alkitab bahwa Alkitab itu menyebutkan nama Allah.
Ini sangat membingungkan. Sejak kapan ada bahasa Ibrani itu kata Allah? Sedangkan Tuhanmu itu namanya Allah. Ini yang membingungkan. Allah SWT lagi. Sorry ya SWT, daripada gue bilang salah apa gimana? Salah, aduh, repot itu saya nyebutnya. Makanya gue sampai sekarang nggak berani mualaf, nyebut nama Tuhan aja repot. Ya, ini yang menjadi masalah warga. Tetap aku bilang SWT ya, sorry ya. Dia tidak dapat membuktikan bahwa nama Allahnya Allah SWT. Dan waktu Muhammad bertahanut itu agamanya agama Islam. Ini yang repot. Jangan-jangan Allah namus. Sejak kapan Jibril mengenalkan namanya Roh Kudus? Tidak ada. Tidak juga dia memperkenalkan dirinya si Jibril. Enggak juga ada. Buktikan kalau ada. Kau berani buktikan. Dari tadi saya minta pembuktian. Munculnya kemana-mana. Ya, dia juga tidak dapat membuktikan bahwa ada kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Kejadian itu sudah jelas, namaku adalah Yahweh dan itulah namaku. Ya, ingat itu bro, jangan kau rubah-rubah. Ini yang repot, jangan kau ambil satu ayat yang lain kau tak ambil. Selalu nyopot-nyopot. Kamu tukang copot. Wah, kau jangan-jangan tukang ini ya. Tukang apa namanya? Tukang potong-potong itu yang dikit-dikit itu nama. Itu yang biasa itu, yang itu. Tukang potong-potong lah kau lah, ya. Ini aneh kamu. Selalu mencopot dalam ayat kami. Kami nggak pernah mau mencopot dari ayat kamu. Kami cuma mempertanyakan ayat kamu. Yang surat Taha itu siapa yang berbicara di situ? Allah kah? Jibril kah? Atau Muhammad kah? Akulah Allah Tuhanmu. Aku Tuhan Allahmu. Ada lagi disebutkan lagi ya, satu lagi. Ehad. Kalau mau dibenarkan ehad itu bukan tauhid atau wahid. Ehad itu sangat tahu kita ya, itu adalah satu dari kesatuan, bukannya satu tunggal. Dan kami juga tahu Esa itu juga bukan satu tunggal, tapi satu kesatuan. Ini membingungkan loh. Kalian itu merubah-rubah arti ayat loh. Sampai sekarang kalian masih merubah-rubah ayat supaya kami bisa menyamakan ayat-ayat kami. Repot. Kalian sangat sungguh tidak berkualitas dan tukang tipu. Sangat tukang tipu bro. Mualaf lagi, mualaf Musa. Tadi apa yang disebutkan? Buktikan bahwa Allah di zaman waktu di Gua Hiro itu Allah SWT. Ya. Buktikan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Sedangkan di dalam Al-Bukhari 3 menyebutkan bahwa namus. Namus bro, namus. Cukup, udah diulang-ulang. Oke, silakan lanjut. Oke, Bro, Pak Amin haleluya. atau Pak Haleh. Aja sebentar Pak Amin ya, sedikit aja nih ya. Jadi gini loh, tadi si Al-Hidayah ini mengatakan ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik katanya. Ya kan? Padahal ayat yang lainnya ada yang mengampuni. Jadi yang benar yang mana ini gitu loh. Ya. Cuma yang saya tanyakan tolonglah nanti kau jawablah Al-Hidayah ya, daripada panjang lebar satu pun nggak ada kau jawab. Kalau kau memualafkan saya, bisa nggak Allah SWT itu diganti dengan Yahweh? Itu belum kau jawab loh. Supaya tuntas dulu klaim-klaim kamu itu gitu loh. Selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan kita atau dengan orang Israel. Ya nanti itu kau jawab. Kemudian begini, jangan kau bilang ya bahwa Allah tidak ada yang mengurus Rasul itu hanya untuk Mekah. Ini kamu berbohong lagi bro. Ibrahim ayat 4 jelas kok dikatakan bahwa Rasulmu diutus sesuai bahasa kaumnya. Ya jangan kau sangkal-sangkal ayatmu gitu loh. Kemudian kau jangan mengatakan bahwa murtad itu masuk neraka dari kalangan Islam. Kalau kau baca ya, kalau kau baca Al-Maidah 54, justru orang murtad dicintai Allahmu. Nah, makanya kalau kau betul-betul umatnya Allah, harusnya kau murtad loh. Biar kau dicintai Allahmu ya. Al-Maidah 54. Ya itu aja lah. Silakan Pak Amin dilanjut lagi lah. Oke, terima kasih. Semoga dikunci. Ya, oke.
Mualaf Musa ini sebenarnya saya kenal juga di YouTube ya, dan kita nggak pernah saling menyinggung. Cuman mohon izin saran aja, ini diskusi ya. Anda juga Ustadz, janganlah menyebut Pak Bukan Biral, Pak Tua, itu kan ada ininya, bilang aja Ya. bukan Pak Biral. Anda juga ada usianya loh, sama-sama bukan muda lagi. Tunjukkanlah Oke, akhlak yang sama-sama baik. jaga diksi ya. Oke. Iya, terus ya, kalau saya bilang dari tadi Al-Hidayah, mohon maaf ya, ini kenyataan, ini fakta ya. Ini munafik. Dari tadi dia mencomot banyak ayat semua. Begitu dikatakan oleh Billy, beranikah kau mengganti kata syahadatmu? Tiada Tuhan selain Yahweh. Dia tidak berani, tapi dia mengambil semua perjanjian lama dari tadi. Berani tidak? Itu yang tidak dia bisa jawab. Terus langsung dia balik lagi tadi, perjanjian lama lagi disebut ELAH. Itu adalah bahasa Indonesia. Tadi sebelumnya kau mengatakan damai sejahtera bahasa Indonesia, kau ganti menjadi bahasa Arab. Assalamualaikum, itu kata daripada Islam. Salam, itu artinya Yesus menjanjikan Islam. Kau comot lagi ke dalam bahasa Arab. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kata Yahweh, kau nggak berani sebut. Kau ambil kata Allahnya bahasa Indonesia. Kau munafik. Al-Hidayah, Assalamualaikum telah dipakai seperti tadi Billy sudah membuktikan melalui layar. Sudah dipakai sebelum agamamu ada. Dan mereka bukan Islam. Dan tidak ada, betul sekarang gini, tunjukkan satu aja seperti tadi Bukan Biral mengatakan, tunjukkan satu lafaz ya, kalau nggak salah tulisannya kayak huruf W itu. Gue takut salah nih ya, kalau salah tolong dikoreksi. Lafaz ya, kalau nggak salah ya, Mualaf Musa. Yang tulisannya huruf Arab apa kayak namanya? Lafaz bukan? Lafaz ya. Ya, lafaz. Tunjukkan ada lafaz dari tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nabimu ada. Itu Anda tidak bisa membuktikan. Anda malah mencomot-comot. Sudah jelas tadi Anda mengatakan, Musa berkata, Allah Yakub. Sudah jelas itu Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah, bukan Allah Ismail. Oke. Belum, ntar dulu, masih banyak begitu. Ya, Karena dia jangan tadi dia banyak diulang-ulang. banget dia terangin begitu. Sorry Ken, dia tadi banyak banget mencomot-comot, sedangkan dia sendiri tidak ada yang menjelaskan tentang yang ditanyakan Bukan Biral dan sebagaimana gitu. Dan juga tadi tentang yang masalah di Goa. Di Goa itu bukan turun perintah untuk dilakukan kepada manusia, tetapi teguran kepada Nabi. Kenapa kau ada di sini, di dalam ini? Keluar. Di luar itu baru dia menerima segala firman. Bukan seperti, mohon maaf, nabimu yang menerima firman di dalam goa. Itu perbedaannya. Bacalah, itu menerima firman. Tetapi ketika nabi yang ada di dalam goa tersebut ditegur Tuhan, disuruh keluar, jangan di dalam goa. Dan juga dikatakan di Matius, itu orang-orang Kristen yang masuk neraka. Anda jangan memotong ayat Alkitab dengan sembarangan. Kalau ayat Al-Qur'anmu saya potong-potong dengan sembarangan, seneng nggak Anda? Matius 7 ayat 21, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Engkau harus percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi lain, bukan kepada rasul lain, tapi harus percaya Yesus baru masuk kerajaan sorga. Itu kehendak Bapa. Orang Kristen percaya kepada Yesus yang akan membangkitkannya di akhir zaman, yang akan memberikannya hidup kekal. Kalau engkau tidak percaya, ya, engkau tidak masuk dalam kerajaan sorga menurut iman kekristenan. Jangan mengkutak-katik, ambil satu ayat, comot sini, comot sana.
ayat Alkitab hanya 6% saja perkataan Yesus. Tetapi dari Matius sampai Tesalonika, engkau ambil semuanya. Tesalonika itu bukan perkataan Yesus, tulisan Rasul Paulus yang tadi engkau bilang itu semua tulis Paulus. Tapi kau comot juga untuk membenarkan imanmu. Apakah ini Anda tidak bisa disebut manusia munafik? Munafik Anda. Kenapa Anda tidak pede dengan ajaran sendiri? Kenapa Anda tidak pede dengan Al-Quran adalah firman Allah, tapi Anda mengambil semua ayat-ayat di dalam Alkitab dan mencomot cocokmologi? Banggalah dengan Al-Quranmu. Kok nggak bangga dengan Al-Quran? Comot sini, comot sana, dicocokmologi dengan seenak udelnya. Dari zaman Musa, ya, dari zaman Musa sampai sekarang, ya, yang disembah oleh bangsa Israel, Allahnya siapa tahu gak? Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah negeri Mekah. Dari zaman Musa tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Sekarang Anda buktikan, tunjukkan penemuan atau apapun prasasti atau manuskrip, ya, sebelum Islam ada, di 700 Masehi sebelum Nabimu ada lafaz bertulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda buktikan. Dari tadi Anda tidak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan bukan Bira maupun Billy. Beranikah engkau menggantikan tiada Tuhan selain Yahweh? Oke, dikunci ya, kira-kira maukah orang yang mau bersahadat pastinya ya menggantikan nama Allah dengan YHWH, dikunci. Sudah Pak, amin? Ya. Oke, silakan Bang Al Hidayah atau Mu'alaf Musa, siapa lebih dulu? Saya dulu Bang ya. Oke. Oke. Saya harap dijaga diksi, narasi, sama-sama udah orang tua kalian di atas ya, saling menjaga aja. Oke, terima kasih Bang Ken. Begini Bang Amin, Bang Amin tidak menyimak dari awal ya. Ketika Billy dengan Kristen-Kristen yang lain selain daripada Bang Ken ya, ini Bang Ken hanya memberikan ruang saja. Yang saya maksud saya menyimak, tapi saya tidak bisa intervensi Pak. Iya, jadi Bang Ken hanya memberikan fasilitas saja, memfasilitasi ya. Nah, untuk Bang Amin ya, mohon maaf, ini debat bukan curhat. Ya, jadi wajar kalau kami saling mengambil dua ya referensi dari kedua kitab yang disucikan itu menurut agama masing-masing. Karena ketika Billy mengambil satu ayat lalu dia putar di situ tanpa ada kelanjutan yang dimana menjadi sebuah argumen itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya hanya itu saja diputar. Bang Amin tidak protes. Ya, nah sekarang ketika kalian berkata Tuhan Israel, apakah Tuhan Israel itu menjadikan agama sebagai pedoman untuk masuk surga itu Kristen? Oh tidak. Dan Tuhan Israel bukanlah Tuhan yang menjadikan agama keselamatan itu Kristen, bukan. Mohon maaf Bang Amin. Dan Kristen itu ya adanya dimulai dari Paulus, yang dimana Paulus kita semua tahu bahasanya dia adalah keturunan, ya, bukan orang Yahudi asli atau bukan orang Israel asli. Jadi mohon maaf, tadi seperti Pak Bilal tadi mengatakan Krishna, ya, Hindu itu jatuhnya. Ketika saya membaca referensi-referensi yang ada di dalam literatur Kristen maupun di dalam Hindu itu ternyata sama, yang dimana Yesus itu diutus sebagai jelmaan menurut Kristen itu disalibkan. Dan demikian pun di dalam Hindu. Di dalam Hindu bahwasanya Krishna itu sama seperti apa yang dialami oleh Yesus mungkin maaf Pak, maaf jangan, nggak usah terlalu melebar ke agama lain, nanti nggak enak gitu. Iya, 1 menit, bukan 20 detik. Mas Ken bisa gak Bro bukan Bira itu ada Billy. Nggak, bentar, saya bukan yang mau motong pembicara, bukan Bira, bisa gak gantiin Billy itu. Billy kan tadi lagi disinggung nih, Billy mau naik itu. Kan Billy kan yang disinggung dengan mualaf. Aku turun. Tenang saja, sama aja. Oke. Saya harap jangan ada yang membawa agama lain selain agama yang kita anut ya. Takutnya nanti ini.
Oke, terima kasih Bang Ken, karena tadi dia Bapak anu nih berkata Krishna. Jadi Oh, ada tadi ya. Maaf tadi ada. saya nggak ini. Ada. Jadi pagan Krishna. Jadi ya itulah korelasinya. Itu jawaban Oke, saya. terima kasih Pak. Maaf. Oke, terus Data, mana belum. data? Billy diam dulu. Terus perihal masalah saya jadi lupa tadi ya. Masalah apa tadi Bang Amin ini berkata-kata itu? Saya jadi error ini, jadi lupa semua. Oke, lanjut Bang Hidayah dulu dah. Saya lupa tadi. Oke, Apa mungkin yang nanti masih bisa ditambahi habis Bang Hidayah ya. Silakan. Karena 3 sama 2 orang, nanti mungkin Bang Musa bisa menambah lagi. Silakan Bang Al Hidayah. Baik, terima kasih Bang Kin ya. Lagi-lagi katanya kita teman-teman di sini tidak menjawab ya. Padahal dari tadi saya cukup mengutarakan data dari dua-dua referensi untuk kemudian orang-orang boleh menilai dan membuka hati. Tetapi tidak apa-apa karena menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 18, Bismillahirrahmanirrahim, sumum bukmun umyun fahum layarji'un, yang terdapat di Roma 11 nomor 8, Allah membiarkan mereka tidur nyenyak, membiarkan mata untuk tidak melihat dan telinga tidak mendengar sampai hari ini. Matius 13:13. Itu sebabnya aku selalu berkata dalam perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan mengerti. Itulah yang Al-Quran katakan, sumum bukmun umyun fahum layarji'un. Maka mereka sudah buta, sudah tuli dan sudah bisu daripada kebenaran apa yang kita utarakan. Di sini saya menanggapi beberapa hal teman-teman, mohon maaf karena ini saya mencatat. Yang diulang-ulang kemudian selalu, kalau si Billy katanya mau mualaf, bisakah atau bolehkah diganti nama Allah kepada Allah Israel? Saya sudah bilang tadi Bang Billy, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan lanjut. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 48, itu jatuhnya saya kalau menyamakan Allah dengan Tuhan lain, maka itu jatuhnya adalah syirik. Yang mana itu adalah dosa paling besar. Maka kalau Anda mau bersyahadat, alhamdulillah Islam itu diutus untuk rahmat kepada sekalian alam dan antum-antum semua yang mau mencari kebenaran. Dan terbukti alhamdulillah dalam 3 bulan kebelakangan ini sudah hampir 30 orang yang bersyahadat. Allahu Akbar. Itulah yang menemukan hidayah kembali kepada fitrah. Kemudian selanjutnya, ya Bang Billy, di mana adanya menyebut Assalamualaikum. Ini yang saya tuntut kepada Anda. Karena kamu bilang tadi ada Assalamualaikum disebutkan sebelum Islam. Coba kamu tunjuk keyakinan anutan mana yang menyebut Assalamualaikum. Karena itu yang saya tahu itu adalah bahasa Arab. Coba boleh tolong di sini teman-teman Bangkin tolong ingatkan sama mereka di mana tersebut di keyakinan mana Assalamualaikum. Mau langsung dijawab sebentar sama Billy apa? Boleh. Silakan. Silakan Billy. Oke. Yesus tadi mengatakan damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu bisa kita lihat ya di dalam Alkitab ya. Damai sejahtera beserta kamu itu bagi kamu, Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Mungkin open cam tadi yang kamu tunjukkan, Bill. Oke. Saya buka data ya. Kalau buka data yang begini. Ya, jangan lupa kau buka mic-mu ya. Oke. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Oke. Kita lihat dalam damai sejahtera bagi kamu ini, atau damai sejahtera beserta kamu ini ya. Kita lihat ya. Wow, ini debatnya adem guys, enak guys. Bukan debat sih, diskusi ya. Oke.
Damai sejahtera beserta kita dalam bahasa Arab. Oke, saya tekan. السلام علينا. السلام علينا. Oke. Oh, itu bahasa Arab ya. السلام علينا. Saya rubah dengan bahasa Uzbekistan, bahasa daripada penulis hadis Al-Bukhari yang tidak pernah ke Arab naik haji. Ya, Al-Bukhari nggak pernah ke Arab naik haji, oke? Dia orang Uzbekistan. Kita dengar ya. Kita lihat ya dalam bahasa Uzbek. Assalamualaikum. 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 Oke. Kita coba dengan kata Yesus. Yesus dalam bahasa Arab. يسوع. Bahasa Arab teman-teman, lihat ya, bahasa Arab. يسوع. Bagaimana kalau kita ganti dengan penulis? Ya sudah hadis Bang Beli, Al-Bukhari? kelamaan nih waktu kami Bang Beli. Ini saya cuma minta referensinya. Assalamualaikum tadi. Isa. Mungkin ini kemana? Isa. Oke, Jadi dari sebentar itu Bang bukan Al-Hidayah, bahasa biar Arab ya. diselesaikan. Isa. Kalau dalam bahasa Arab Yesua, kalau bahasa dari bahasa Uzbekistan Iso. Oke? Oke, yang berikut yang kamu juga harus tahu, yang kamu harus pelajari bahwa tentang wudu itu ya, jangan kamu samakan wudu dengan bangsa Israel. Mungkin Karena untuk sampai di damai sejahtera aja. enggak, saya mau kasih tahu bahwa nabi mereka wudu dengan pakai nabit. Bangsa Bukan, Israel tidak pertanyaan pernah wudu Al-Hidayah dengan tadi nabit. untuk damai sejahtera tadi, agama yang pertama kali menggunakan selain Islam. Yang pertama kali itu tadi pertanyaan. Oke, lanjut aja dia. Lanjut. Oke, silakan Bang Hidayah, lanjut. Kamu udah mendengarkan jawaban dari Billy tadi. Ya. Baik. Tunggu Akhi. Bang Ken, saya dulu, saya mumpung ingat ya tentang penjelasan apa yang menjadi Sabar Bang Musa, nanti lupaan ini. Nanti aja Bang Musa, mungkin disimpan dulu ya. Dicatat Oke. Bang Musa. Catat. Kalau saya itu kan kalau diskusi sediakan pena sama Ya, nanti saya kasih lagi Bang Musa. Karena 3 lawan 2 gitu ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, sekali lagi kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Damai sejahtera ternyata ditinggalkan oleh Yesus, yang itulah assalam, selamat. Berarti Yohanes 14:27 yang saya katakan tadi dalam teks Ibrani, salam, Islam, itu tidak pernah saya digagalkan oleh Bible. Alhamdulillah sudah dibenarkan oleh Billy. Ya, tetapi bedanya kita dengan Billy, kita menuhankan Tuhannya Isa Al-Masih, sementara Billy menuhankan Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Bapa. Ini bedanya kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, ya tentang Matius 7 ya yang dibahas tadi, Matius 7 21 sampai 23 itu. Nauzubillahi min zalik. Bang Amin, saya sekali-kali Bang, mohon maaf kalau Anda rasa terserang karena saya mengutarakan ayat per ayat. Seharusnya di sini argumentasi saya kamu patahkan dengan ayat yang lebih menyodorkan ilmu kepada teman-teman yang dibawa kekristenan supaya mereka mendapat referensi untuk menguatkan keilmuan mereka, bukan antum mengatakan menyerang pribadi saya, fisik saya. Tetapi tidak apa-apa. Saya sebagai orang yang pengikut Yesus saat ini memang selalu diserang oleh kekristenan karena saya mengimani dua kitab itu untuk acuan saya untuk berislam. Kenapa? Karena ajarannya ada 6% di perjanjian baru, 12% di perjanjian lama yang benar mutlak masih dari Tuhan. Sebab itulah ketika Rasulullah bertanya kepada Waraka bin Naufal, jangan dimakan semuanya, jangan juga dibuang semuanya, diambil yang mana yang betul dari Tuhan. Inilah dia acuan saya untuk bertuhan. Matius 7:21-23, bahkan dikatakan di Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena kalau memang demikian maka satunya akan kecewa, apalagi kalau tiga, apalagi Bapa, Putra, Roh Kudus, apalagi Anak, ada lagi Firman. Dua saja lebih dari satu, kata Yesus, tidak boleh mengabdi, apalagi kalau tiga. Ya, kemudian penjelasan Yesus itu juga kamu boleh baca dalam Matius 6 nomor 29. Yang dikehendaki Bapa Allah di surga, yang melakukan perintah dari utusannya yaitu Yesus. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 50, yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah keluargaku, adikku perempuan, adikku laki-laki, dialah ibuku. Apa itu?
La ilaha illallah. Tuhan Allah yang Esa harus dikenal. Itulah dua perintah yang utama dan terutama ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Mohon maaf, bukan kepada Indonesia. Karena saya sudah memberi referensi tadi, banyak ayat bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, mengembalakan Bani Israel daripada tanah Mesir sampai kepada jajahan Roma 14 keturunan. Datang seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengembalakan Bani Israel keluar dari kezaliman. Kalau mengikuti ajaran dia untuk menuhankan Allah, maka mereka akan selamat, bukan untuk menuhankan dia, Bang Amin. Inilah acuan saya beriman, bukan imani saja, mohon maaf. Jadi ketika saya memutarkan data, karena itu mungkin boleh membuka sedikit ruang kita untuk berpikir. Ya, bukan artinya saya menyerang, mohon maaf, saya tidak pernah menyerang kekristenan di sini. Kalau saya menyerang di sini, saya merendahkan agama kamu, itu tidak benar, itu dan ini. Tapi saya mengutarakan ayat per ayat supaya kira-kira kamu boleh mengerti. Karena apa? Ada acuan saya beriman bahwa 6% itu terdapat daripada Tuhan yang benar. Silakan Bang Mu'alaf Musa. Terima kasih. Oke, Mu'alaf Musa tambah dikit lagi ya. Oke. Terima kasih Bang Ken. Bahasanya dari tadi ya yang saya dengar bahasanya Bang Amin dan pendebat Kristen lainnya selalu berkata tidak dapat buktikan, tidak dapat buktikan. Nah, jika lelah begitu, mari kita buktikan. Tuhan mana yang benar? Kalaupun dikata dari gua Hiro itu adalah setan katanya yang memberikan perkataan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka mari kita buktikan. Ketika sebentar Bang Mu'alaf Musa, jangan di framing bahasanya bukan seperti itu tadi. Di gua itu tempatnya para jin gitu ya. Oke, silakan. Oke, tempat para jin. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar apa yang diterima oleh Rasulullah itu adalah dari jin. Mari kita buktikan. Ketika Al-Quran menyatakan bahwasanya Fir'aun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya menurut Bible, namun berbeda halnya ketika Al-Quran memberi klarifikasi bahwasanya jasad Fir'aun itu diselamatkan, dan itu terbukti ya oleh seorang ilmuwan dari Perancis. Itu ditemukan bahwasanya apa yang dijumpainya itu adalah benar, dia adalah Fir'aun. Bukan namun data. Sabar Bil. Jangan bicara hoax, data. Oke, sabar Billy, silakan Bang Musa. Jangan terguncang, santai saja Billy. Kami ya, diam. ada yang Ustaz, tidak kamu baik nanti saya permalukan instruksi. dengan Ada data yang itu di Zoom. Oke. Ya. Oke, silakan. Itu jelas bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar, dan benarlah itu adalah firman Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan yang hilang untuk selama-lamanya itu? Berbeda dengan kenyataan yang ada. Ya, lalu terus perihal masalah Yesus itu dapat menyelamatkan Tuhan yang nyata, bahwasanya itulah bentuk Tuhan Israel itu adalah Yesus. Oh tidak, sejak kapan rupanya Allah mengutus nabi dari bangsa Yunani sehingga ada kitab berbahasa Yunani? Di kapan rupanya Allah pernah mengutus nabi dari Yunani untuk bangsa Israel sehingga ada kitab berbahasa Yunani? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan dan berkuasa sebagai wujud kasih sayang Tuhan, bahwasanya dia adalah jelmaan Tuhan? Karena jelas di dalam kitab Bible, di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, di sana dikata bahwasanya janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh jiwa, membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwa dan raga dan mencampakkan kamu ke neraka. Nah, lalu kita korelasikan di mana ayat itu ada, di mana Yesus pernah berkata bahwasanya dia cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang berhak memberikannya kepada dia yang sudah Allah sediakannya. Jadi ketika kami dikata oh Tuhannya ini, Tuhannya itu tidak dapat membuktikan, itulah sebuah bukti tanda bahwasanya kami juga dapat membuktikan dari kitab Anda gitu loh ya, dan perbandingan itu ada. Nah, ketika Bible itu disandarkan kepada para nabi, disandarkan pada umat Kristen menjadikan sebuah kitab suci. Nah, sekarang ketika Bible dianggap sebuah kebenaran, lalu ketika Yudas itu mati ya, menurut Markus dengan Yohanes itu pun berbeda. Lalu ketika dikata kontradiksi seperti apa yang disampaikan oleh Billy tadi, ya, lalu
dari sisi mana dapat dibenarkan bahwasanya Yudas itu mati terlungkup dan mati bunuh diri, mati gantung diri. Nah, dan belum lagi peristiwa penyaliban. Jikalau memang penyaliban itu ada, ya, menurut Bible, bahwasanya Bible itu adalah firman Tuhan. Ketika Bible menceritakan tentang peristiwa penyaliban Yesus, bahwasanya Al-Qur'an memberikan bantahan bahwasanya Yesus tidaklah tersalibkan dan tidaklah terbunuh oleh orang-orang zaman dahulu itu. Ya, dan ketika kita pertanyakan hari apa dan jam berapa Yesus itu disalib, itu saya yakini sampai akhir zaman, sampai kiamat sekalipun, Kristen tidak akan pernah dapat membuktikan bahwasanya Yesus itu benar-benar tersalibkan. Dan jam berapa Yesus disalibkan, jam 9 kah atau jam 12, saya yakin tidak dapat mampu menjawabnya. Dan hari apa, hari Jumat kah, hari Kamis kah, hari Rabu, itu pun ketika kita pertanyakan peristiwa itu terjadi, umat Kristen pun tidak akan dapat membuktikan. Jadi jangan cerita masalah buktikan. Kalau kalian sendiri tidak mampu membuktikan dari apa yang menjadi informasi di dalam kitab suci Anda, maka jangan sekali-sekali berkata buktikan. Ya, dan jangan sekali-sekali berkata Tuhan Israel, Tuhan Israel. Kalau toh memang Tuhan Israel itu bukanlah Tuhan negeri Mekah, maka tidaklah mungkin orang Israel ataupun orang-orang Yahudi, para rabi-rabi itu akan mengatakan bahwasanya yang disembah Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa dan disembah oleh orang Israel. Lalu bukti apa Kristen dapat bawakan ketika bahwasanya Yesus itu Tuhan bagi orang Israel? Coba silakan. Oke, sudah Pak Musa. Saya di tengah. Oke. Mungkin Bang Billy, Pak Amin, Bang Hali. Pak Amin, saya di tengah dulu, Pak Amin. Oke, Bang Billy mau di tengah atau Bang Bira atau gimana? Pak Haleluya atau? Mungkin Bang Billy dulu. Saya jelasin dulu ya. Kebenaran apa yang bisa diandalkan kepada Al-Quran yang mengatakan Isa tidak di Yesus, Isa merujuk ke Yesus yang tidak disalib. Kita tutup Al-Quran dan Alkitab, ya. Ada seorang yang bernama Josephus, ya. Dia sejarawan Romawi yang mencatat tentang Yesus disalib. Al-Quran nol, tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Jangan kamu lari kalau mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Qasas diterjemahkan kitab histori atau sejarah. Kita bisa buktikan, ya. Jangan kamu lari ke situ, ya. Kebenaran apa di dalam Al-Quran jika tidak bisa dibuktikan dengan fakta kebenaran apapun? Alkitab itu bisa ditulis tidak apa oleh Josephus, itu yang pertama, ya. Kebenaran itu harus diverifikasi di luar keimanan. Dan Josephus bukan orang Kristen yang menyatakan bahwa Yesus disalib. Sedangkan Al-Quran, Muhammad tidak tahu, Al-Quran tidak tahu. Kalian lebih daripada Nabi dan Tuhan. Luar binasa, oke? Jadi kalian jangan membawa dongeng di sini, oke? Yang kedua, saya tantang seluruh umat Islam untuk menjawab dengan kejujuran. Siapa lebih halal dalam bicara halal dan haram? Saya atau Nabi kalian? Oke, kita buka. Ingat baik-baik. Saya dari gereja Masih Al-Quran hari ke-7 tidak makan haram lebih daripada Islam. Ini datanya. Binatang haram dalam Imamat 11. Ya, dikatakan ya di sini setiap binatang berkuku bola, yaitu yang berkuku, yang berselap panjang dan yang bermama biak tidak boleh kamu makan. Tetapi inilah tidak boleh kamu makan daripada yang bermama biak, ya. Unta karena memang memama biak. Ini di dalam aturan daripada Alkitab Imamat 11. Tapi kalian boleh memakan apa? Unta, kelinci dan kuda boleh. Saya tanya jawab jujur seluruh kalian. Siapa lebih halal, saya dengan muslim? Ya, saya tantang untuk kalian jawab jujur. Saya jamin 1000% kalian tidak akan mampu. Karena kenapa? Jika kalian mengatakan saya lebih halal daripada kalian, kasihan Nabi kalian. Ya, jadi jangan bilang Islam itu menurut hukum daripada Musa, ya. 1000% saya jamin, ya. Kalian tidak akan menjawab dengan jujur. Siapa lebih haram, saya dengan kalian. Itu yang pertama, ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, di sini halal dan haramnya yang diketahui, oke? Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi. Hello,
Apakah sapi dan domba tidak punya kuku? Lu pikir waras. Ya. Kalian mengatakan bahwa domba dan sapi tidak punya kuku. Ini domba dan sapi boleh dimakan. Apa mereka tidak punya kuku? Apa-apaan sih? Ya. Makanya aku bilang, ya, jangan berasumsi di depan saya. Ya, saya tantang kalian untuk mengatakan siapa lebih halal saya dengan nabi kalian. Ya, karena saya tidak makan unta, tidak makan kelinci, tidak makan kuda. Ya, jawab jujur seluruh Islam di sini, ya. Jawab jujur. Makanya aku bilang, jangan pernah mengorek-orek soal halal dan haram. Al-Hidayah sudah berapa kali saya bilang, ya. Oke? Saya tunggu jawaban kamu sekarang. Oke, thank you. Tadi Billy menanggapi apa yang disampaikan Hidayah, bukan loncat-loncat. Terima kasih Billy. Mungkin Pak Amin atau Pak Haleluya? Saya dulu, saya singkat aja nih ya. Tolong nanti langsung dijawab aja Al-Hidayah ya, biar jelas gitu. Karena jawaban kamu dari tadi kebanyakan narasi, asumsi doang. Gini loh, langsung kamu jawab aja. Bisa tidak kamu mualafkan saya dengan menggunakan atas nama Tuhan bangsa Israel atau tidak? Mungkin langsung Bang Al-Hidayah. Bersuara kalian. Mana atau dia Bang suaranya? Mualaf Musa. Tentang bagaimana halal haram, saya tanggapi ya. Itu Sabar, diambil Bang dari Musa, pertanyaannya beda. Bukan yang itu. Sabar, Saya Pak aja Amin, belum sabar, menjawab. Pak Amin. Kok langsung menjawab halal dan haram. Iya, Ya, bukan yang itu, langsung menjawab Ya itu. Pak Amin, sabar. Ya, langsung dijawab aja ini mualaf Musa atau Al-Hidayah. Boleh tidak kamu memualafkan saya dengan menggunakan nama Tuhannya bangsa Israel apa tidak? Iya apa tidak? Itu pertanyaan konyol, Bro. Perihal masalah memualafkan, kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani. Dijawab Kalau kamu aja. bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lain daripada itu tidak boleh. Berarti Silakan tidak bisa kalau ya? kamu beriman, silakan Iya, kamu berarti beriman tidak, kepada Tuhan berarti Yahweh. tidak Oke, bisa. berarti tidak bisa. Oke, Ya, tidak artinya bisa. gini. Kecuali Oke, menyalakan- jangan dulu ya. Oke, jadi begini, kita sudah mendengarkan jawabannya bahwa tidak bisa kamu memualafkan saya dengan menggunakan atas nama Tuhannya bangsa Israel. Artinya begini, bro, stop kamu mengaku-ngaku bahwa Tuhan kita sama. Itu aja, ya. Silakan Amin. Pak Amin. Oke, Ya. thank you. Oke, saya. Jadi yang tadi juga telah menegaskan ya dan membantah perkataan dari mualaf Musa bahwa orang Israel berkata yang disembah nabinya dengan orang Israel itu adalah sama. Buktinya tidak bisa syahadat diganti menjadi kata Yahweh. Sudah clear ya? Tidak sama mualaf Musa gitu. Dan tidak ada orang Yahudi sampai saat ini ketika mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di dalam iman keislaman termasuk Al-Hidayah tidak berani mengganti kata Allah Subhanahu wa taala dengan kata Yahweh. Jadi nama saja, the proper name saja sudah berbeda. Thank you Al-Hidayah membantah mualaf Musa sendiri ya, bahwa apa yang disembah Muhammad bukan apa yang disembah oleh orang Israel sampai saat ini. Kedua, dari tadi mengatakan 6% perkataan Yesus, hanya 6% di dalam Alkitab. Tapi Anda tidak mematakan kenapa Anda membawa ayat Tesalonika, padahal di situ bukan perkataan Yesus tetapi adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Apakah ada perkataan Yesus di Tesalonika? Menjawab mualaf Musa, Fir'aun hanya dalam Al-Quran yang mengungkapkan kebenaran, mayatnya diketemukan sampai sekarang. Kalau Anda tidak tahu, jangan so tahu. Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama. Bodoh. Jadi dari zaman Musa itu sudah memakai gelar Fir'aun. Contohnya di zaman Yeremia 46 ayat 2. Di situ juga tentang Firaun. Loh, kok dari Musa, Abraham sampai zaman Yeremia Firaun semua? Emang Firaun itu umurnya ribuan tahun?
Nanti Billy bisa lanjutkan ya. Jadi Firaun itu bukan nama bro, gelar kayak raja. Anda mengatakan dengan tadi, mohon maaf, Al-Quranmu tidak bisa membuktikan apa-apa bro. Mohon maaf. Jadi kalau Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Firaun itu gelar, bukan nama seperti raja, presiden Republik Indonesia dari zamannya Bapak Insinyur Soekarno sampai Bapak Insinyur Jokowi, namanya itunya gelarnya presiden, bukan nama. Masa di Yeremia bisa ada Firaun lagi? Kan ini parah nih. Tadi menyinggung nabi-nabi. Nabi-nabi itu dari Israel, makanya Yesus itu harus melalui Israel. Nggak boleh bangsa lain, nggak boleh bangsa Itali, nggak boleh bangsa Indonesia, nggak boleh bangsa Arab, tapi harus dari Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi Raja Daud di dalam Mazmur telah menuliskan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Dan yang menyampaikannya itu adalah nabi atau utusan. Nabi itu berarti harus dari Israel, tidak ke bangsa lain. Alkitab yang menuliskan gitu. Kalau Anda mau menyalahkan, salahkan itu Mazmur, salahkan Raja Daud. Mohon maaf ya, Anda tidak tahu Mazmur, apalagi Sabur. Kalau saya nanya Sabur, Anda mana itu kitab Sabur? Anda kelabakan lagi. Dan dari Yunani, nggak ada nabi dari Yunani. Nabi-nabi itu harus dari Israel. Tulisan-tulisan dalam bahasa Yunani itu ditulis oleh para rasul, bukan para nabi. Hello, Paulus tidak pernah disebut nabi. Di mana ada Rasul Paulus, di situ ada nabi yang bernama Silas. Jadi jangan so tahu, Musa, mohon maaf ini. Anda so tahu, padahal Anda tidak tahu apa-apa. Nabi dari Yunani, rasul-rasul itu dari Israel juga. 12 murid adalah orang Yahudi yang menuliskan dalam bahasa Yunani, yang pada saat itu bahasa Yunani seperti kayak zaman sekarang adalah bahasa internasional, bahasa Inggris yang dipakai oleh segala bangsa. Jadi ketika ditulis dari ke dalam bahasa Yunani, bukan berarti nabi-nabi dari Yunani. Yang ada rasul-rasul. Penyalipan dalam kekristenan, di dalam ayat sudah banyak tertulis. Ya, ada saksinya yang di samping salib Yesus bernama Yohanes, ada Maria juga di sana. Di sana dikatakan, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Di situ juga ada Rasul Petrus. Ada saksinya dalam surat Rasul Petrus, itu juga berbicara tentang salib bro, tentang salib. Yosefus tadi Billy telah membuktikan orang Yahudi yang bukan Kristen telah membuktikan ada penyaliban atas bernama Yesua. Anda kalau membandingkan dengan Al-Quranmu, ya dalam surat kalau nggak salah apa, Maryam 157 ya Bill ya? Iya. Bill? Gimana? Ya, 157. Ya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Pada mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh. Siapa orang Yahudi yang membunuh? Kalau dalam kekristenan, Yesus disalibkan oleh tentara Romawi,
satu katanya telah membunuh, tetapi di bawah pada mereka tidak membunuhnya. Ini perkataan siapa nih bro? Yang kedua, padahal mereka tidak membunuhnya bro. Apakah perkataan Allah? Apakah perkataannya Nabi Muhammad? Padahal orang Yahudi kami telah membunuhnya. Lalu timbul lagi, padahal mereka tadi tidak membunuhnya. Ini perkataan siapa bro? Ada dua perkataan bertolak belakang bro. Dan tidak pula menyalibnya. Ini perkataan siapa bro? Perkataan pertama, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Itu Yahudi. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ini perkataan siapa yang bertolak belakang dengan perkataan orang Yahudi sendiri? Pada orang Yahudi adalah saksi mata, saksi sejarah. Kalau di dalam iman kekristenan. Yang ketiga, ya. Orang yang diserupakan dengan Isa. Siapa yang diserupakan dengan Isa? Kapan tempat kejadiannya waktu diserupakan? Apakah misalnya, ya kan, kalau dalam kekristenan, dalam Alkitab yang kamu singgung-singgung tentang penyaliban Yesus, itu jelas urutannya bro. Begitu lengkap, Anda ragukan. Mohon maaf, Alkitab yang begitu lengkap tentang penyaliban, mulai dari penangkapan tentang Yesus, engkau ragukan. Menjadi satu pertanyaan bagi saya. Kalau yang begitu lengkap engkau ragukan, bagaimana dengan yang hanya sepotong-sepotong ayat? Tentu engkau jauh lebih tidak percaya lagi. Dengan begitu lengkap, fakta sejarahnya ada, ditulis oleh Yosefus juga. Anda ragukan, bagaimana dengan yang tidak lengkap, yang cuma hanya sepotong-sepotong saja? Kalau engkau lebih mempercayai yang cuma cerita sepotong-sepotong, akalmu itu dipertanyakan bro. Apakah Anda sehat? Dengan adanya fakta sejarah kau tidak percaya. Saksi-saksi sejarah dengan ini kau tidak percaya. Belum, tanggung gitu. Di mana tempat terjadinya pembunuhan atau diserupakan Isa? Di mana letaknya? Kami sudah menangkapi apa yang diutarakan sama Bang Amin, Bang Ken gantian. Sudah terlalu Sebentar lama Bang, ini. Bang Al-Hidayah. Mungkin ada yang terlupa nih Pak Amin, supaya Sudah. yang 332 Mereka ini mau- tidak sia-sia waktu menonton dan sia-sia kuota mereka. Mungkin ada tadi satu statement tentang hari Natal. Siapa yang bisa menjelaskan, Bang Billy atau Haleluya atau Pak Amin, silakan. Nanti Pak Amin, karena saya lagi menunggu mereka mau akui siapa lebih halal saya dengan nabi mereka, karena saya tidak makan haram. Oke, tentang Natal tidak ada yang mau menanggapi? Oke, tidak ada. Jadi mungkin langsung aja ke Bang Al-Hidayah ataupun Bang Mu'alaf, silakan. Saya dulu, biar akhir Hidayah belakangan. Oke, sebentar mau saya ini mungkin 1 atau 2 lagi bentar di jam. Oke, nanti ditanggapi Mu'alaf, ditanggapi balik oleh sekarang ditanggapi oleh Muslim, nanti ditanggapi lagi oleh Kristen, habis itu closing statement ya guys ya. Oke. Boleh. Silakan. Silakan Bang Balap. Oke, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Billy ya, lebih lebih halal atau haram itu tadi. Dia mengutip dari apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, ya, bahwasanya apa yang diharam-haramkan itu. Ternyata unta pun tidak berkuku belah, kawan, ya, tidak seperti babi. Nah, sekarang ketika Anda berkata demikian, bahkan perkataan-perkataan kenapa Islam memakan dari segala sesuatu apa yang diharamkan menurut Bible. Nah, sekarang kita buktikan benar atau tidak apa yang kami makan, ya, halal atau haram apa yang kami makan. Menurut Bible, bahwasanya di Yeremia 88 itu dikata di sana, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana? Bukankah tinta pena palsu itu, penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Di sini, maka ketika hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sudah menjadi bohong, itu oleh pengakuan orang-orang yang Buka hidup ayat. zaman dengan Yeremia. Buka ayat, Yeremia 88, bro. baca. Oke. Jangan bicara tanpa data. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai? Quran berkata, sesungguhnya orang-orang dahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat. Anda kena batunya sendiri. Oke. Udah Pak. Nah, udahlah, itu dulu lah suruh dia ini kan. Oke. Ingat ya, kita ini bukan curhat mau saya. ya. Terima Curhat kasih. nggak ada pertanyaan.
kita udah sampai di tahap closing statement. Apa yang udah disampaikan para narasumber yang tentunya yang bisa menyimpulkan adalah penonton yang di bawah ya. Saya akan memberikan 6 menit bagi 2 kepada pihak muslim, dan saya harap yang dari Kristen juga 2 orang, nanti siapa aja yang kalian berdua yang diantara bertiga ya. Saya akan kasih waktu 6 menit. Silakan mungkin dari Al Hidayah ataupun Bang Musa, tapi setelah Anda closing statement diharapkan jangan langsung kabur ya, biar terlihat keren gitu ya, terlihat profesional. Oke, saya dulu ya, biar Akhi Hidayah belakangan. Nanti sambil diperhatikan waktunya ya Pak, biar kebagian temannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk Bang Ken ya, yang dengan bijaksana memberikan waktu ya, memberikan ruang. Nah, untuk mengapa kami tidak percaya tentang peristiwa penyaliban dan kami tidak percaya bahasanya Yesus itu Tuhan, oleh karena Bible sendiri yang memberikan informasi bahwasanya peristiwa penyaliban itu pun memang tidak ada menurut Bible ya, bukan hanya Al-Qur'an saja yang menyatakan tidak tersalibkan. Ada orang yang tergantung di kayu salib, dia berkata, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku ya. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang ditinggalkan oleh yang mengutusnya, oleh Allah dia ditinggalkan. Nah, namun Yesus sendiri tidak ditinggalkan. Kalau dipaksakan bahwasanya yang digantung itu adalah Yesus, maka ayat ini menjadi bohong ya. Maka Yesus berkata bohong. Nah, terus di mana bukti bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan? Karena di Ibrani 7:5 itu juga jelas di sana dikata bahwasanya sebagai orang saleh dia dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa dan doanya senantiasa dikabulkan. Dan di Mazmur 91 ayat 1 hingga usai itu hingga 18 itu mengesahkan tentang bagaimana keselamatan orang yang bernaung kepada Allah ya, kepada Sang Maha Tinggi lagi Maha Suci, ia akan dilindungi dan akan dicukupkan dan akan dikenyangkan dan akan menyaksikan orang yang fasik itu beraniaya. Nah, itu jelas ya. Terus perihal masalah Al-Quran. Nah, itu tadi bahasanya ketika Bang Amin mengatakan tidak menjawab, sesungguhnya kami sudah menjawab Bang Amin, mohon maaf kami sudah menjawabnya. Namun Bang Amin saja yang kurang cermat dalam menangkap, boleh jadi seperti itu. Jadi mohon maaf Bang Amin, kalaupun ada salah-salah kata yang keluar dari lisan saya yang menyakiti hati Bang Amin, mohonlah kiranya dimaafkan karena ini kan perdebatan ya, di belakang layar kita tetap berkawan, di ranah debat kita ya lawan, kan begitu ya. Dan untuk Bang Ken terima kasih atas semuanya, dan untuk para hamba Allah yang ada di live comment telah memberikan kami sedekah walaupun sesungguhnya kami tidak berharap, tapi oleh karena akhi uhti semua yang memberikannya kami pun tak dapat menolak. Dan insya Allah kalaupun dapat kami jadikan finansial, insya Allah akan kami berikan kepada yang lebih berhak membutuhkan, memerlukan ya, pada fakir miskin ataupun anak yatim piatu, dan pahalanya akan saya hadiahkan pada antum-antum semua para hamba Allah. Terima kasih, itu saja untuk Bang Ken, terima kasih sekali ya atas waktunya, atas ruangnya. Oke, silakan Bang Hidayah. Baik, terima kasih Bang Mualaf Musa. Dan menurut referensi mereka harus kita menyembahnya, padahal mereka lupa bahwa menurut Lukas 4:18 dia itu yang punya roh, seperti di Yesaya 61 ayat 3 juga, dan di Kejadian 6:3 juga bahwa roh Allah akan ada di setiap orang manusia. Kalau Nabi Isa contoh penciptaannya dalam Al-Quran itu seperti Adam di surah Al-Imran 59, dan contoh penciptaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Oke, ada lagi satu kewajiban yang harus saya jawab di sini. Ketika Thomas memanggil Yesus ya Tuhanku dan Allahku dalam Yohanes 20:28 itu, ini justru sekali lagi teman-teman menampakkan bahwa ajaran mereka itu sebagai Islam. Ketika saya kaget, orang-orang Islam kalau kaget ditanyakan ke teman-teman di bawah, kalau kami kaget kepada seseorang itu, pasti kami bilang, ya Allah, ya Tuhanku, begitu. Bukan artinya kami memanggil dia ini yang tempat kami kaget ini Tuhan, bukan. Karena kami kaget, maka dicatatlah perkataan itu. Karena apa? Sudah dikatakan dalam surah Al-Baqarah 79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna azamin indillah liyasfaru bihi dzamanan qalillah."
Ini dia acuannya. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka alhamdulillah di zaman itu adalah Islam, karena 8 referensi yang saya kasih pengajaran yang mutlak daripada kriteria para nabi dan pengajaran Yesus yang diperlakukan oleh Islam. Sebaliknya yang saya tanya, koloreng, Rabana, kebaktian, 25 Desember dan hari Minggu ke gereja, itu tidak ada jawaban sampai hari ini. Oke teman-teman. Kemudian selanjutnya, orang Israel tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dipertanyakan di sini abang-abangku semuanya, kenapa dan orang Bani Israel mengatakan bahwa dia Perdana Menterinya Indonesia. Nah sekarang kebalik, Tuhan yang lahir di kota Daud, di tanah Yudea, di Bethlehem, kenapa orang di sana tidak menuhankan dia? Padahal kita di Asia yang menuhankan dia. Padahal jelas di Bible referensi dia utusan hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebab itulah teman-teman, kenapa kami memilih Islam? Karena alhamdulillah Yohanes 14 nomor 27, ku tinggal damai sejahtera, salam Islam kepada kalian. Di dalam surah Ali Imran 52 bahwa saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri, mengisahkan satu Tuhan dan bukan menduakan apalagi mentigakan menurut Matius 6 nomor 24. Saya mohon maaf kalau ada salah katanya Bang Ken, host. Terima kasih ya sekali Bang Ken dengan kemalnya, begitu juga kepada